Polisi segera memanggil sejumlah saksi yang terlibat dalam kasus konten podcast dugaan ajaran sesat pemuja setan di Kota Malang. Dalam minggu ini, polisi akan memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam konten tersebut. Dalam pengembangan digital yang dilakukan unit Satuan Reskrim Polresta Malang Kota, polisi membenarkan adanya konten bermuatan testimoni seorang narasumber yang diduga korban sebuah sekte sesat di Kota Malang sekitar 10 tahun yang lalu. Polisi sudah berkomunikasi dengan pembuat konten, narasumber, dan tim kreatif kanal YouTube Lonceng Misteri untuk memberikan klarifikasi. Pembuat konten harus mempertanggungjawabkan konten dan statement yang diunggah ke media sosial karena menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Polisi secepatnya dalam minggu ini akan memanggil 2 orang yang terlibat dalam pembuatan konten, termasuk kru dan tim kreatif yang berasal dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan luar Kota Malang. Memang betul terdapat video unggahan YouTube dari salah satu akun dengan kolaborasi dengan salah satu YouTuber juga menyampaikan bahwasanya ada sekte penyembah setan di Kota Malang. Itu kita klarifikasi bahwa memang betul video itu sudah dibuat, dan juga pihak-pihak yang mengunggah ataupun yang membuat konten itu dalam tahap penyelidikan ini sudah kita komunikasi dengan yang bersangkutan untuk secepatnya kita lakukan klarifikasi ataupun interogasi untuk bisa kita memastikan apakah apa yang disampaikan dalam konten tersebut adalah hal yang benar dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika seseorang menyatakan sesuatu dalil, maka dia harus membuktikan dalil tersebut, apalagi sudah sifatnya menjadi konsumsi publik dan menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan rasa resah di masyarakat bahwasanya di Kota Malang yang kita cintai tersebut ada sekte penyembah setan. Rencananya awal minggu, cuman yang bersangkutan masih ada kegiatan, juga menyatakan dalam kondisi kesehatan yang belum fit, jadi kita berikan uang untuk tetap nanti wajib hukumnya kita lakukan klarifikasi. 2 orang dan juga nanti bisa berkembang kepada kru ataupun tim kreatif yang membuat konten tersebut. Masalah apakah konten itu saat ini, mungkin saat ini ketika saya menyampaikan narasi ini mungkin sudah dihapus karena terakhir saya melihat itu adalah beberapa hari yang lalu. Namun tidak ada masalah karena itu sifatnya kami sudah save berikut dengan linknya, dan juga sudah yang bersangkutan sendiri sudah mengakui ataupun memang benar juga dari hasil pemeriksaan digital kami betul konten itu dibuat. Jadi tidak ada masalah apakah unggahan ataupun konten tersebut dihapus atau tidak, kita sudah punya kopinya. Kemudian kita juga sudah bisa pastikan bahwasanya apa yang disampaikan atau menjadi konten tersebut sudah tersampaikan kepada masyarakat. Penyelidikan sudah final dan kita gelarkan untuk nanti apakah patut diduga ada tindak pidana dalam hal tersebut untuk nanti bisa ditingkatkan ke penyidikan. Kita akan melaksanakan gelar perkara karena ditemukan adanya dugaan tindak pidana tersebut, sehingga prosesnya naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Kota Malang lah inilah ya. Sementara kasus ini memantik keresahan dan rasa tidak suka di kalangan warga Kota Malang, karena selain tidak bertanggung jawab juga menjadi gaduh di kalangan warga. Dalam hal ini, polisi masih menyelidiki apakah ada dugaan pidana dalam kasus ini setelah keterangan para saksi. Jika terbukti, maka petugas akan segera mengadakan gelar perkara sehingga statusnya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ini kan cukup meresahkan, apalagi Kota Malang sebenarnya kan dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata. Ya memang kalau backgroundnya ada atau enggak sekte itu kan tergantung keyakinan masing-masing. Tidak bisa dibuktikan, artinya kan cukup meresahkan itu di videonya karena yang diunggah menyebut titik terang Malang dan sebagainya, tidak menyebut suatu daerah yang kasat mata gitu. Nah itu terus terang gitu. Seharusnya kita sebagai mahasiswa itu kan lebih pintar untuk bisa memilih dan memilah teman, artinya di situ. Ketika bicara mengenai mahasiswa itu kan kontennya di luar konteks ini, bahkan pendidikan ini, sedangkan ini kan ada unsur misterinya dan sebagainya, yang sebenarnya juga kalau misteri itu kan tidak semua orang bisa melihat, bisa mendengarkan gitu. Kita pribadi terganggu hanya image Kota Malangnya aja, sebagai warga Kota Malang yang di sini cukup meresahkan ya kalau secara pribadi, tapi secara hal yang lain ya mungkin kalau sekte itu masih ada ya urusan orang masing-masing, karena kan itu kepribadian masing-masing, tapi pernyataan yang ada yang meresahkan, saya ada tumbal dan sebagainya, itu yang membuat saya, menurut saya itu
agak meresahkan masyarakat. Harusnya Ya kalau memang jangan disebut kota M atau mungkin di inisial aja kotanya, nggak perlu menyebut Malang atau menyebut Bandung atau Surabaya. Jadi kota di inisial Jawa Timur, kayak misalkan yang kemarin di KKN Desa Penari kan itu kan di inisial, nggak sampai terus terang ke kota Malang gitu atau mungkin daerah mana. Jadi biar lebih membuat kondusif. Simon Alvido melaporkan.